Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan jamaah Masjid Istiqlal yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah detik-detik menjelang ibadah Idul Adha untuk kita di Masjid Istiqlal ada sejumlah informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kapan waktu untuk lebaran Idul Adha sesuai dengan hasil keputusan rapat sidang isbat Kementerian Agama bersama seluruh ormas-ormas Islam, ditetapkan bahwa lebaran untuk Idul Adha di Indonesia ya tanggal 10 Juli atau 10 Zulhijjah itu ya, nanti di tanggal 10 Juli ya, insya Allah pada saat itulah kita nanti akan merayakan Idul Adha di Masjid Istiqlal dengan khatibnya insya Allah ialah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh ya, kemudian imamnya ialah Ustaz Salim Ghazali ya, SQ. Kemudian kita bermohon semoga Bapak Presiden dan mungkin pejabat yang lain berkenan bersama-sama dengan umat Islam di DKI Jakarta menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Pengumuman yang lain kan juga ingin mengklirkan sedikit ya, mungkin ada persoalan dalam masyarakat kok kenapa kita berbeda dengan Saudi Arabia. Saya ingat betul pada satu saat itu salah seorang pimpinan ormas di Indonesia datang ke Saudi Arabia menyampaikan keinginannya untuk ikut bersama-sama dengan Saudi Arabia melakukan hari raya. Terus pimpinan atau raja bahkan mewakili ulama-ulama Saudi Arabia pada waktu itu mengatakan Anda nggak boleh ikut dengan Saudi Arabia. Kenapa? Karena kami Anda sudah salat isya, kita baru salat asar. Jadi kalau Anda ikut ke sini berarti itu tidak tepat. Jadi selisih 4 jam itu tidak mungkin bisa. Bahkan kalau Anda ikut kami salah. Nah, saya ingin mengingatkan pada kita semuanya ya bahwa belahan bumi ini bundar. Ya, tadi itu dilukiskan kalau kita sholat isya di sini, di sana teman-teman kita itu baru mau sholat asar. Nah, kalau kita akan mengambil satu standar, mau samakan semuanya, ya gimana? Apakah kita akan jadi sholat asar menunggu orang Saudi Arabia atau sebaliknya? Kan nggak mungkin. Nah, ada yang disebut dengan wilayatul hukm. Ya, wilayah tempat di mana kita melihat bulan itu yang dijadikan patokan. Sumu liruyati waqtilu liruyati. Berpuasalah atau berbukalah pada saat Anda melihat bulan, bukan berpuasalah setelah orang Saudi berpuasa atau sebaliknya. Jadi yang menentukan hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu adalah posisi bulannya ada di mana. Nah, kebetulan posisi bulan di Saudi Arabia itu lebih cepat menyaksikan karena memang sudah di atas ufuk. Sementara kita sesuai dengan hasil pemantauan ru'yah di Kementerian Agama dan ormas-ormas yang lain termasuk NU, PBNU itu tidak menemukan bulan. Lagi pula belum masuk kategori imkan ru'yah menurut kesepakatan MABIN. MABIN ini Menteri Agama se-Asia Tenggara yaitu Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia dan Malaysia. Nah, dengan demikian saya ingin menenangkan kepada Bapak Ibu, kalau nanti besok-besok ada yang menganggap ini kenapa bisa berbeda, jangan panik. Perbedaan itu ya kalau misalnya teman-teman kita yang mau berlebaran hari Sabtu monggo, itu mazhabnya mazhab hisab. Tapi kalau mau mengikuti pemerintah itu mazhabnya mazhab hisab dan ru'yah. Karena hisab itu juga dipakai di dalam mazhab ru'yah itu. Jadi persoalannya kalau di lingkungan ormas-ormas mayoritas di Indonesia, hisab itu hanya konfirmasi untuk memastikan. Sedangkan
sebaliknya aliran-aliran kisah itu menganggap ru'yah itu hanya konfirmasi untuk memastikan akurasi perhitungan itu. Jadi masalah konfirmasi dan informasi ini, nah dengan demikian masing-masing ada dasarnya, maka kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia khususnya umat Islam, mari kita kompak menjalin persatuan dan kesatuan tanpa harus mempersoalkan kapan kita lebaran. Bagi teman-teman yang mau lebaran hari Sabtu, monggo silahkan berlebaran hari Sabtu. Tapi bagi yang mau ikut ormas Islam yang lain dan juga termasuk pemerintah, ya silahkan ikut tanggal 10. Nah itulah. Kemudian mengenai masalah kurban, masih ada waktu Bapak Ibu sekalian. Hewan kurban itu bisa disembelih pada saat waktu yang ditentukan. Nah kalau kita berkeyakinan bahwa Idul Adha itu adalah tanggal 10 Juli, ya nanti bernilai Idul Kurban itu kalau kita potong pada tanggal 10 Juli, ya sampai hari tasyrik berikutnya 3 hari kan, berarti 10 hari hanya 11, 12, 13 Juli itu adalah hari tasyrik. Batas terakhir penyembelihan itu adalah 13. Nah karena itu Bapak Ibu para pemirsa dimanapun juga berada, mau menyalurkan hewan kurbannya ke Masjid Istiqlal, monggo silahkan. Kami akan bertanggungjawabkan dunia akhirat di sini. Insya Allah kami akan salurkan. Kemudian dengan catatan hewan dikurbankan itu lolos daripada seleksi yang ada sertifikat bebas dari penyakitnya. Kemudian juga kalau mau menyerahkan dalam bentuk uang itu juga bisa, tetapi bisa juga dalam bentuk melalui Masjid Istiqlal langsung menyerahkan. Nanti kita memberikan hewan dengan standar yang sudah ada di daftarnya, nanti ketua panitia bisa memberikan penjelasan tambahan. Tapi kalau mau yang memastikan sendiri bahwa hewan kurbannya ke sini, kita pun juga terima. Tapi saya juga ingatkan bahwa hewan-hewan kurban di Istiqlal itu nanti tidak akan disembelih untuk umum di sini. Yang disembelih di Istiqlal itu hanya beberapa, tetapi pada umumnya nanti itu kita akan berserahkan hewan kurban Bapak Ibu sekalian itu kepada masjid yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat oleh panitia di Istiqlal. Nah jadi saya menghimbau juga kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah Istiqlal seperti tahun lalu tidak akan ada pembagian daging. Yang ada adalah penerimaan hewan. Hewan itu nanti akan kita serahkan kepada masjid-masjid yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, baik pengurusnya maupun juga masjidnya. Jangan sampai nanti ada masjid fiktif, itu tidak boleh. Harta ibadah tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh dikorupsi, itu Tuhan nanti akan sangat marah. Nah yang terakhir dari kami semuanya ialah marilah kita meramaikan, mensyiarkan Idul Adha ini, ya. Mari kita takbir pada malam Idul Adha itu, semarakan gema takbir. Bagi yang mau ke Istiqlal, ya datanglah ke Istiqlal, tapi dengan catatan protokol kesehatannya tetap kita indahkan, ya. Mau Idul Fitri di Istiqlal datang lebih awal supaya nanti dapat parkirnya lebih bagus dan juga dapat pahalanya lebih bagus juga, ya. Saya kira inilah dari kami, dan insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan soal teknis nanti bisa ditanyakan ke panitia Idul Adha di Istiqlal. Mungkin Pak Buhari tambahkan. Untuk Idul Adha, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ustaz, kita akan selesaikan hari Minggu, ya. Hari Minggu seperti biasa kita akan mulai sholat jam 7. Ya, jadi segenap masyarakat yang ingin bersama kami datanglah sebelum jam 7, ya. Kalau bisa subuh sudah di sini karena nanti akan sangat ramai sekali. Untuk kapasitas masjid kita ini besar sekali, ya. Kapasitas saya kira mengingat sekarang COVID sudah mereda, walaupun ada tanda-tanda naik, namun belum ada himbauan untuk memperketat kembali. Sementara kita masih akan buka seperti Idul Fitri kemarin. Ya, cuma yang kita harapkan pada masyarakat yang datang sholat bersama kita itu pakai masker, membawa sajadah sendiri, ya. Kemudian juga tetap menjaga
prokes ya, cuci tangan dan lain-lain itu masing-masing harus sudah siap untuk melaksanakan itu. Nah, jangan lupa juga tadi disinggung oleh Pak Imam Besar bahwa malamnya itu juga kita ada takbir nasional yang akan disiarkan melalui YouTube Masjid Istiqlal dan bisa diikuti oleh siapapun melalui YouTube, dan kita akan selenggarakan secara hybrid ya dari sini. Kemudian setelah itu kita juga akan menyembelih hewan kurban itu nanti pada hari Seninnya ya, pagi sampai sore, dan itu sebagaimana tadi disampaikan Besar juga kita akan bagikan hewan-hewan kurban itu sebagian besar hidup-hidup kepada lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang memang sudah kita teliti memang dia memerlukan dan benar ya, tidak ada yang fiktif. Kemudian nanti sebagainya kita sembelih di sini. Saya kira itu dari saya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.